Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kemarin saya menyampaikan sebuah tema renungan, yakni bagaimana pertobatan itu terjadi. Dan pertobatan dapat terjadi, yang pertama saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu harus mengubah pikiran, di mana kita harus tetap di dalam firman, ya. Karena tanpa firman perubahan tidak akan pernah terjadi. Orang Kristen yang merindukan sebuah perubahan kehidupan dan tanpa pernah mencintai firman Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi perubahan apa-apa. Ini adalah sebuah kebenaran, kenyataan yang saudara harus terima. Barang siapa di luar sana yang rindu hidupnya diubahkan, ingin hidupnya memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, ingin hidupnya lebih dekat dengan Tuhan, ingin hidupnya menjadi serupa dengan Kristus Yesus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saudara perlu belajar, meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan supaya terjadi perubahan. Karena perubahan kehidupan kan diawali dengan perubahan pikiran, ya. Itu yang saya katakan kemarin. Saya berharap saudara yang tidak mendengarkan khotbah saya kemarin suatu bisa mendengarkannya kembali, ya, karena khotbah itu saya yakin akan memberkati saudara. Perubahan kehidupan diawali dengan perubahan pikiran. Kalau tidak terjadi perubahan pemikiran, maka tidak akan ada perubahan kehidupan. Nah, yang mampu mengubah pikiran kita itu hanya firman. Kan dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa firman Tuhan itu kuat dan tajam. Dia menusuk amat dalam. Pikiran manusia adalah sesuatu yang terkutuk, saudara. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran kita menjadi sedemikian terkutuk. Ya, makanya dalam Efesus pasal yang keempat mengatakan, ya, di ayat 17-18 bahwa manusia yang hidup jauh dari Tuhan itu pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Ya, maka membutuhkan satu kekuatan untuk mengubah pikiran yang sia-sia, ya, dengan pengertiannya yang gelap. Membutuhkan satu kekuatan yang besar untuk mengubah pikiran yang terkutuk ini menjadi pikiran yang dipenuhi dengan pikiran Kristus. Dan satu-satunya yang penuh kuasa untuk mengubahkan pikiran kita adalah kuasa daripada firman Tuhan. Ya, maka hari ini mulai, ya, memaksakan diri untuk belajar firman Tuhan. Engkau mungkin berkata, pendeta, tapi saya rasanya tidak punya keinginan untuk belajar firman. Ya, memang kita tidak punya keinginan untuk belajar firman, tetapi orang dewasa tidak dituntun oleh keinginan. Ya, kita dituntun oleh apa yang benar. Ketika kita tahu apa yang benar, kita harus melakukannya sekalipun kita tidak memiliki keinginan. Ya, saudara mungkin tidak punya keinginan untuk makan, tapi saudara juga harus tetap makan, kan? Ya, apalagi kalau kita lagi sakit, ya, tidak ada nafsu makan sama sekali. Tapi apakah karena kita tidak punya nafsu makan, kita tidak mau makan? Celaka kalau orang sakit tidak makan. Maka meskipun dalam keadaan sakit, engkau perlu memaksakan dirimu untuk makan sekalipun engkau tidak punya nafsu makan. Demikian pula firman adalah makanan untuk jiwa kita, makanan untuk roh kita. Maka sekalipun engkau tidak memiliki keinginan, paksakan dirimu, duduk belajar, baca firman Tuhan, supaya perubahan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, jadi kita akan berubah apabila kita tetap dalam firman. Nah, yang kedua, di hari ini saya mau sampaikan bagaimana firman bisa mengubah kita. Yang kedua, apabila kita menjadi murid. Ya, sekali lagi saya baca ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau ingin firman mengubah kita, maka kita harus jadi murid Yesus. Ya, menjadi murid itu artinya, saudara-saudara, kita siap untuk belajar dan siap untuk diajar. Karena murid begitu, siap belajar dan siap untuk, ya, belajar, ya, suka untuk diajar dan mau belajar.
Kalau kita tidak punya dua sikap hati ini, maka saudara-saudara, ya, firman tidak punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Orang yang hanya suka belajar, kadang-kadang ada orang Kristen yang suka belajar nih, tetapi dia tidak mau belajar, ya, suka dididik, suka diajar, tapi dia tidak mau belajar. Saudara, saya menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan dan saya menemukan bahwa kita itu mengalami sebuah pertumbuhan rohani dalam hidup ini apabila kita mau belajar sendiri. Bukan berarti kita tidak membutuhkan lagi gembala, pendeta, tidak ya. Gembala, pendeta, referensi yang menguatkan iman kita, ya, yang membantu kita untuk belajar, yang dimana pada akhirnya kita sendiri perlu bertanggung jawab dengan kehidupan rohani kita. Sampai kita mau belajar sendiri untuk sebuah pertumbuhan rohani setiap kita, maka saudara, pertumbuhan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau saudara sudah mulai punya kerinduan, ingin dan mau belajar, maka saya percaya kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan dia akan mulai mengubahkan kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang bahkan membuat engkau kehilangan damai sejahtera, sukacita, akan diubahkan daripada kuasa Roh Kudus. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat penting yang saya pikir perlu kita perhatikan. Ya, Yesus berkata di sana ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Benih yang kedua jatuh di tempat yang berbatu-batu. Benih yang ketiga jatuh di tempat yang ada semak duri. Dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. 3 benih pertama yang jatuh di 3 tempat yang berbeda, tidak bertumbuh. Ya, sementara benih yang jatuh pada tanah yang subur itu bertumbuh. Yesus menjelaskan secara detail. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, itu dimakan oleh burung. Dan Yesus mengatakan bahwa hal ini terjadi kepada orang yang ketika mendengar firman, dia bersukacita, menerima dengan sukacita. Tetapi dia tidak mengerti firman Tuhan, sehingga datanglah pencuri dan mengambil firman Tuhan itu daripadanya. Jadi yang membuat firman Tuhan ternyata tidak bertumbuh, ya, karena kita tidak mengerti, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh firman. Maka jangan baca Alkitab, jangan dengarkan khotbah hanya sekedar dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Atau jangan baca Alkitab cuma sekedar baca. Karena dulu saya juga begitu, saya berusaha untuk mengesankan Tuhan. Dengan apa ya? Dengan membaca Alkitab. Saya pikir kalau saya baca Alkitab satu hari, katakanlah 5 pasal, maka itu akan membuat Tuhan terkesan dan Tuhan akan pakai saya secara dahsyat, ya. Pada kenyataannya ketika saya punya sikap hati yang model seperti itu, firman Tuhan tidak punya kuasa untuk mengubahkan saya. Kenapa? Karena saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya hanya sekedar baca. Saudara, jangan baca Alkitab untuk Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dia tuliskan. Karena Alkitab ini merupakan tulisan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya, ya. Ketika engkau pergi ke gereja untuk beribadah, siapkan hati, ya. Saya bisa melihat taraf atau kualitas kehidupan seseorang, ya, dari bagaimana cara dia beribadah. Lebih khusus bagaimana cara dia duduk dan mendengarkan firman sementara pendeta berkhotbah, itu kelihatan sekali. Ada orang yang datang ke gereja bahkan sudah singgah di warung terlebih dahulu dan beli kuota 1-2 giga. Dengan tujuan kalau misalkan dia dengar khotbah dan khotbah Pak Gembala itu membosankan, maka dia bisa beralih ke Facebook, Instagram, dan YouTube, segala macam, ya, untuk membunuh kebosanannya menunggu pendeta menyelesaikan khotbahnya dari atas mimbar. Nah, orang begini memiliki kualitas rohani yang sangat, kekuatan rohaninya sangat kecil. Apabila dia berhadapan dengan pergumulan kehidupan, maka dia tidak akan pernah mampu menghadapinya. Karena saya mengingatkan setiap saudara, kita hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Salah satu tujuan firman diberikan kepada kita agar kita punya cukup kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang disodorkan oleh dunia itu sendiri, ya.
Jadi ketika engkau datang ke gereja, persiapkan hati, persiapkan hidup. Engkau mau datang menyembah Tuhan, engkau mau duduk mendengarkan firman Tuhan, supaya engkau boleh mengerti, boleh memahami apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, khotbah gembala saya membosankan. Ya, saya meyakini bahwa tidak ada khotbah yang tidak punya nilai selama khotbah itu berasal dari Alkitab. Selama pendetamu mengkhotbahkan apa yang berada dalam Alkitab, maka saya yakin pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Saya mendengar kesaksian yang disampaikan oleh pendeta Rubin Adi Abraham, di mana ada seorang anak Tuhan yang menginjili seorang pria yang bukan anak Tuhan, ya. Jadi dia mengajak temannya ini untuk pergi ke gereja beribadah. Dia melakukan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia terus ajak temannya sampai temannya merasa bosan dan berkata, oke lah, ya, karena kamu terus mengajak saya akan pergi ke gereja. Tetapi ini cuma satu kali dan terakhir kali ya. Saya melakukan ini karena saya juga sudah merasa tidak tahan. Ya, setiap kali kamu jalan bersama saya selalu ajak saya ke gereja. Ya, saya ikuti maunya kamu, tetapi ini cuma satu kali dan saya tidak akan lagi mengulangnya. Ya. Maka sahabat ini, ya, anak Tuhan ini begitu bersemangat akhirnya, ya kan, teman yang didoakan, yang sering diajak mau pergi ke gereja. Maka sebelum ibadah saudara-saudara di hari Minggu, dia telah berdoa. Bahkan dia mengambil kesempatan untuk berpuasa khusus buat temannya ini, supaya ketika pendeta menyampaikan khotbahnya, temannya ini bisa mendengar, mengerti dan mengalami pertobatan. Saudara, maka tibalah hari Minggu. Ya, dia begitu senang dijemput temannya itu, dan mereka sama-sama beribadah di gereja. Dan akhirnya pendeta pun berkhotbah. Dan sudah tahu pendeta khotbah tentang apa? Silsilah Adam. Ya, Adam memperanakan ini, lalu matilah ia. Kemudian anak Adam memperanakan ini, lalu matilah ia. Yang A memperanakan si B, maka matilah ia. Si B memperanakan si C, maka matilah dia. Maka saudara, ketika dia mendengarkan khotbah ini, dia merasa kesal dalam hati. Kenapa Pak Gembala saya mengkhotbahkan ini? Pasti Pak Gembala saya ini tidak persiapan, pasti dia tidak doa. Saya sudah bawa teman saya berharap dia mengkhotbahkan sesuatu yang lebih berisi mengenai keselamatan, tentang surga dan neraka, agar teman saya ini bisa menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Kenapa dia khotbah tentang silsilah? Ya kan? Ini kan sama seperti lagu zaman dulu. Teko 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 tek, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9, ya kan? Teko 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 tek, anak ayam turun 9, mati 1 tinggal induknya, ya. Jadi dia merasa begitu kesal kepada pendeta, bahkan sampai ketika pulang dia tidak mau pegang tangan dengan pendeta, saudara, ya. Dia merasa bahwa perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun itu gagal karena pendeta mengkhotbahkan tentang silsilah. Nah, pada waktu malam, ya, temannya kan sudah ngomong nih pas keluar gereja, pokoknya ya, saya tidak mau lagi datang ke gereja karena ini terakhir kali. Lagi pula ketika saya dengar pendeta khotbah, saya kagak ngerti kenapa itu khotbah itu bicara soal keturunan Adam. Ya, maka pada waktu malam sekitar jam 1, tiba-tiba temannya telepon dia. Waktu diangkat telepon temannya, di ujung telepon dia bisa mendengar bahwa temannya lagi ketakutan, sudah. Temannya ngomong, kamu harus tanggung jawab. Dia tanya, tanggung jawab apa? Saya tadi mendengar suara yang membuat saya takut. Jadi waktu dia tidur, tepat jam 1 malam, ya, temannya ini mendengar suara. Nah, suara itu, saudara-saudara, adalah kalimat yang dia dengar dari khotbah pendeta tadi pagi. Yang dia dengar apa? Lalu matilah ia. Dia kaget mendengar kalimat itu. Dia berusaha menutup telinganya, tetap dia bisa dengar. Lalu matilah ia. Dia ambil bantal tutup telinganya, kalimat yang sama, lalu matilah ia. Ya, dia ambil selimut tutup telinganya, tetap terdengar, lalu matilah ia. Ya, dia tutup telinganya menggunakan spray bahkan. Ya, kemudian kalimat yang terakhir, lalu matilah kamu. Maka dia benar-benar ketakutan, saudara-saudara, ya. Dia telepon teman Kristennya ini, ya, yang bawa dia ke gereja. Akhirnya mereka saudara-saudara berangkat ke gereja mengunjungi pendeta itu pada besok harinya.
besok paginya, dan orang yang tidak percaya kepada Kristus di pagi hari itu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya meyakini bahwa khotbah apapun yang disampaikan dari atas mimbar, kalau saudara punya hati datang ke gereja benar-benar siap untuk beribadah, sekalipun saudara-saudara ya kelihatan kedengaran membosankan, pasti ada satu pelajaran kehidupan yang dapat engkau petik dari khotbah 1 jam Pak Gembalamu di gereja.